dulu. Ini apa? Ini? Ini? Oke, langsung. Nah, ini ruangan admin. Ruangan apa? Oke, sini yang di belakang boleh ke sini. Kelihatan. Nah, biar tahu dulu ayah sini. Yo. Nah, ini ruangan admin ya, bisa pakai sidik jari ya. Akan keuangan atau barang di sini ya, diurusnya. Jadi semua untuk informasi pemesanan. Nah, sekarang kita jangan berisik ya, ada yang sedang live, tapi kalian boleh lihat dan boleh perhatikan. Oh, kayak gini. Nah, ya sini. Ini meja untuk packing barang. Meja untuk packing. Nah, ini untuk packing bumbu di sini ya, untuk chili oil ya. Nah, ini lagi live ya, boleh dilihat. Coba lihat-lihat. Boleh lewat sini, boleh. Boleh sini, ayo gabung sini ya. Kameranya untuk dilihat ya. Nah, ini sedang live TikTok. Yang suka live TikTok, nah, kayak gini ya. Dan ini untuk pemesanannya di sini, di printnya, nota-nota ini ya, di print di sini. Nanti di adminnya ada Pak Aris yang mengurusi live TikTok pemesanan online ya. Paham? Untuk penyimpanan bumbu ya. Ya, ini ruangan penyimpanan bumbu. Ya, boleh dilihat-lihat. Ini disimpan, coba masuk aja. Kalau ada bumbu apa aja, silakan lihat-lihat. Ada untuk bawang goreng dan di sini untuk meracik bumbunya per adonan ya. Nah, ini dibuat sendiri dan hasilnya ini ya. Ya. Oke, sekarang ruangan untuk produksi ya. Ya, pelan-pelan ya, sangat licin di bawah ya. Oke. Kan di sini. Nah, ini kayu bakar simpan di sini. Yo, yang belum lihat dulu. Nah, ini menyimpan kayu bakar. Kemudian kayunya nanti dimasukkan ke dalam mesin uap ya. Ayo sini, yang belum turun dulu biar tahu. Yo, uap ya. Ruangan mesin uap. Nah, dipanasin di atas suhu yang 30 derajat ke atas ya, berapa banyak mah. Lebih ya. Nah, ini ruangan untuk ruangan mesin dan ini operatif. Oh, pelan-pelan. Nah, ini ruangan produksi bakso yang kecil. Kalau yang ini untuk ukuran kecil. Nah, ini adonan baksonya. Jadi dimasukkan ke dalam perebusan yang hangat, habis itu dimasukkan lagi ke perebusan kedua ya. Jadi ada 2 kali rebus baksonya. Nah, sini. Ini mesin untuk membuat adonan ya. Mesin buat adonannya seperti ini nantinya. Ini muter. Ringannya muter ya. Untuk menghaluskan ya, mesin press. Nah, jadi keluarnya kayak gitu. Ya, tuh kan. Nah, ini yang tadinya berbentuk cabai sekarang udah jadi halus ya. Jadi ini untuk mempres supaya jeruan isi atau apapun itu menjadi kecil ya. Nah, ini ya. Jadi masuk ke sini nanti air yang pertama yang kotor. Nah, ini nih yang belum ya. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti ya, jadi dah. Nah, pelalon ini langsung airnya dikeluarin ke sungai.
Jadi airnya bersih, ke sungainya nggak kotor. Ini adalah ruangan produksi instalasi pembuangan air limbah kayu. Ada ruangan uap. Kemudian makanannya itu seperti ini. Jadi tidak ada udara yang masuk ke dalam bungkusan satu bakso ini ya. Jadi dipres pakai tekanan udara yang ini ya. Jadi udaranya dipres, ditekan supaya tidak masuk udara. Paham? Supaya baksonya tahunya itu ya gini tahunya ya. Jadi nggak digoreng. Nah, ini mesin open. Kalau yang ini paratag untuk penyimpanan penirisan bakso ya. Bakso keju ada di sini, bakso urat, bakso isi, bakso sedang, bakso halus, semua varian ada ya. Profil air, ini juga sama profil air. Nah, yang itu sungai ya. Rumah kecilnya itu untuk penyimpanan mesin. Nah, itu cerobong asapnya dan ruangan untuk membuat Bapak tanya ruangan pertama ruang apa? Yang kedua ruang, yang ketiga ruang, yang keempat ruang, yang kelima ruang produksi, yang keenam ruang packing, yang ketujuh ruang yang ke-8 ruangan apa? Taman ya, taman untuk istirahat. Oke, terangkan. Untuk absensi boleh di sini ditempel. Keren. Egi teras untuk yang mesen barang, yang bayar uang di sini ya. Kemudian yang belanja ya, kemudian yang mau ngirim barang lewat sini ya. Ini adalah izin usaha ya, izin usaha. Ya, ini ya izin usahanya dari MUI ya. Ya, ada dari Kota Tasikmalaya. lagi live tetehnya. Ini ada Pak Aris, admin tuh kayak gini, pakai lampu, ya, biar jelas. Yang ini ruangan penyimpanan kayu bakar. Apa? Penyimpanan kayu. Ya, Bapak kasih dulu ini dulu ulangi dulu ya supaya nggak lupa. Yang pertama ruang apa tadi? Yang kedua ruang, yang ketiga ruang, yang keempat ruang. Nah, jadi ini membakar suhu, nantinya uapnya naik kan langsung ke tempat perebusan. Ya, yuk kita masuk ke ruangan. Nah, ini rebus di dalam ini. Ayo kita lanjut. Nah, ini mesin untuk menggiling bakso adonan. Nanti naik sini baksonya ke atas. Nah, ini stop yang tengah ya. Stop. Kalau ke bawah. Kalau ke atas ya. Stop atas. Ayo ya. Ini juga sama, sedot ya oleh udara tekanan tinggi supaya tidak masuk udara ke dalam plastik ya, kemasan. Nah, sekarang lanjut ke tempat penirisan ya, tempat untuk mendinginkan bakso. Ada yang untuk yang bakso aci, ada yang untuk bakso urat dan bakso isi, jadi berbeda-beda. Valid ya, yang dari bawah ke atas. Variannya. Nah, yang ini varian isi ya. Yang ini ya. Kita sterilnya memakai dedumbok ya. Nah, nanti ya harganya berapa? Uapnya ke atasin lewat cerobong asap ya. Tuh cerobong asapnya tuh panjang kan? Tinggi. Nah, kalau ini tandon-tandon air ya, terus dialirkan ke pabrik. Jadi air nama di dia tuh.
pusatna. Ya WC-na kangge anu berkunjungnya. Nah itu mah ruangan mie Bu. Nah mie dapur didinya. Nya ngadamel mie ya baso. Isi yang ningali kadinya. Nah ya WC-na nya, WC kangge karyawan santai di dari Bu. Sadayana gitu. Nah, itu mah workshop Bu, tempat untuk perbaikan alat ya. Perbaikan alat workshop, tempat workshopna. Tah ieu mah mie sanes. Tah ieu we, ieu na ruangan mie na di dia Bu ya. Ini ya, adonannya seperti ini ya. Ini adonan bakso ya. Mau makan bakso kayak gini, nah nanti kalau udah direbus ya, kalau kayak gini nggak boleh dimakan karena belum matang, belum hangat. Setelah yang keduanya sudah, yang hangat itu sudah menjadi berbentuk bulat dan nggak hancur, langsung ke perebusan yang kedua ya. Dan di situ untuk pematangannya seperti itu. Dan boleh ya. Nah ini caranya aja Jen, caranya boleh dilihatin. Perhatikan air panas, awas itu ada sungai ya yang diinjak. Nah ini dibulat-bulatin pakai tangan, dikeluarin kemudian dicelupin ke air. Nah kalau airnya dingin ya, di yang kedua itu hangat itu akan berbentuk seperti ini. Nanti kalau yang kedua, di rebusan yang kedua itu yang lebih panas lagi ya untuk merebusnya, untuk kematangannya. Nah ini ya, coba sekali lagi Jen. Oh, ambil secukupnya aja. Pakai tangan kiri. Oke, ada yang mau coba? Yo sini ya. Silakan. Jadi mau di sana aja bikinnya biar gak terlalu ini. Ya di situ ya. Jen dipindahin Jen. Pegang sendoknya. Yo. Nah itu hasilnya ya. Ada lagi? Coba yang bulat. Nah, gitu. Lagi? Yang kedua siapa? Tepuk tangan dulu. Oh, ambil secukupnya. Nah. Kurang. Di atas. Tekan. Nah. Sini. Belum bulat, coba yang bulat. Agak ini, agak banyakan ambil adonannya. Nah, gitu. Oke, kelompok ketiga mana? Ya, itunya. Nah, buletin. Sok, yang bulat yang bagus nah. Nah, satu kali lagi coba. Agak lumayan. Nah, itu contohnya yang tadi. Nah, coba yang besar Jen gimana katanya? Ada yang nanya. Ya, paling besar. Nah, ini yang besar ya. Ya, situ. Ya, nah, ini yang besar ya. Nah, kayak gitu. Yang sedang sekarang. Nah, jadi ini sudah ahlinya ya, Bu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini ya sedang ya, yang ini yang jumbo ini besar ya sedang. Nah, ini yang kecil si ya yang pakai sekop tadi. Oke. Kelompok selanjutnya mana? Masa perempuan ada, lumayan bagus. Lagi dua kali cobain. Nah, kalau perempuan harus lihat ya. Tuh, bagus, tepuk tangan. Oke. Nah, perlu aja Jen. Lanjut kelompok terakhir. Oh, ambil. Nah, coba bulat-bulatin bentuk pakai tangan. Oke, lumayan. Lagi yang gede, agak banyak. Nah gitu. Oke, tepuk tangan. Jan, udah ini. Udah. Di sini Fajar harus beres Jan. Jan. Oh, Jan. Oh. Tuh. Ayo yang penasaran cara bikinnya. Versi besar yuk, ambil lagi. Gak besar.
Ah. Nah, tangan kanan yang tangan kiri buat senok. Senoknya. Nah, lagi. Jangan banyak-banyak ya, ukur aja besarnya segimana. Nah, kayak gitu. Ini Berapa omset Bakso Eko per harinya? untuk omset itu pertama ya, omset itu kita dapat dari pemesanan ya. Jadi untuk tiap harinya omset itu beda-beda ya, sesuai dengan masuknya pemesanan per hari ya untuk harinya. Kalau untuk rata-rata bulan ya sepertinya beda juga ya, gimana pasarnya rame atau enggak seperti itu ya. Kisaran 2 juta ke atas mah ada lah ya, seperti itu untuk omsetnya ya. Kalau untuk omset per hari mungkin di atas ya, di atas belasan lah seperti itu ya. Jadi di atas belasan juta ya. Ya, tepuk diam. Diam. Tepuk satu. Tepuk satu. Kemana saja pemasaran Bakso Eco dilakukan? Oke, untuk pertanyaannya dari siapa tadi? Pertanyaannya Diki. Untuk pemasaran Bakso Eco itu ada 2 pasarnya, ada online dan ada off. Untuk online itu di TikTok, dan untuk offline-nya itu di pasar ataupun offline sekitar apa namanya itu langsung retail ya, yang mau pesen langsung ke pabrik. Jadi untuk penjualannya itu lewat pasar-pasar yang ada di sekitaran kota Tasikmalaya ataupun di luar kota Tasikmalaya. Ya. Jadi pemesanan lewat admin secara via WhatsApp, kemudian untuk pengiriman melalui pengiriman yang sudah disediakan oleh tim Bakso Eco ya, pengiriman ke pasar-pasar tradisional. Kan Farel? Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha Bakso Eco? Untuk kendala yang pertama, bahan baku itu ketika harga fluktuatif atau harga ketika naik turun ya. Dan untuk kendalanya tersebut, ketika harga naik bahan baku, kita mengecilkan ukuran di setiap varian supaya semua ukurannya itu sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur dan bisa memiliki harga yang sesuai dengan yang kita buat ya, sehingga mendapatkan income daripada ketika kita membuat yang tidak sesuai dengan ukuran yang tidak kita analisis terlebih dahulu, sehingga bahan baku mahal dan ukuran harus disesuaikan untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Silakan Safira. Berapa produksi Bakso Eco tiap harinya? Berapa Produksi Bakso Eco. produksi? Untuk produksi Bakso Eco itu tidak menetap ya. Apa yang kita produksi itu pasti sesuai dengan pesanan yang ada ya. Jadi dalam satu adonan itu ada berapa butir bakso. Nah, kalau dibutirkan boleh dilihat data di laptop seperti itu, sesuai dengan omset yang dikeluarkan. Siapa pendiri Bakso Eco dan kapan didirikannya Bakso Eco? Untuk Bakso Eco itu yang ownernya itu namanya Haji Nendi dan Bu Haji Ucu ya. Dan pendiriannya itu di 93 ya, 1993 ya. Kalau nggak salah tahun 2000-an lah, 2000-an. Ada lagi nggak penjualan online selain di TikTok Shop? Ada ya, untuk online-nya itu kita melalui Instagram, kemudian ada juga melalui Shopee ya. Shopee selain TikTok itu aplikasi yang kita pakai, dan Facebook juga untuk promosi seperti itu. Dan untuk pemesanan TikTok sudah ada adminnya yang mengurusnya supaya tidak baku hantam pekerjaan antara offline dan online ya. Jadi tupoksinya masing-masing ya untuk pekerjaannya.